Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qur'anul muhtaramin wa al-muhtaramat wa al-murabbiyin wa asatid ustadzan masih wilayah rumah Pakis Kansal yang kemudian membawa saran-saran itu menyampaikan yang bersyukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah alhamdulillah menikah rumah dan soyo sampai kebahagiaan malik istiqomah dari pengawasan rutin sehingga ada setia di tertentu melakukan base bertempat di masjid itu rumah sekarang saat ini tentu harapan kita adalah keistiqomah dan keikhlasan pada semua menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan semua meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini keberkahan dan keberkahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawi, dan tentunya kita harap diperlukan dengan kita semua diperlukan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin. Orang itu kalau minumnya membuat dilanjut. Kalau ini kita telah mengkaji muqaddimah surah Al-Fatihah. Kemarin kita sampaikan bahwa surah Al-Fatihah itu dikatakan Fatihah karena artinya membuka, Fatihah bisa membuka mushaf. Walaupun Fatihah itu diturunkan tidak di pertama, dibuka Al-Quran itu berdasarkan mayoritas pendapat para ulama bahwa bukan Al-Quran yang mushaf itu
termasuk tauhid. Tauhid itu berarti ketentuan dan ketetapan dari Allah. Terus dari Fatihah syarat awal ini turunnya tidak di awal-awal. Nah itu termasuk ketentuan dari juz yang kosong surat al-alaq walaupun turun pertama tapi diletakkan juz. Itu juga Fatihah itu turunnya ada yang berpendapat di Mekah, ada yang berpendapat di Madinah, bahkan ada yang berpendapat turun 2 kali di Mekah dan di Madinah, bahkan ada yang berpendapat separuh turun di Mekah, separuh turun di Madinah. Sing paling kuat pendapat yang turun di Mekah atau turun 2 kali di Mekah, turun di Madinah itu. Kenapa? Karena sholat itu sudah diwajibkan ketika Nabi berada di Mekah, sehingga sholat Fatihah ini tidak mungkin. Karena itu para ulama berpendapat bahwa Fatihah itu turunnya di Mekah atau diperkuat lagi dengan di Madinah turun. Terus Nabi Fatihah seterusnya lah. Pun saat ini dilanjut saat ini menyebut tentang Fatihah. Panjenengan biasanya kalau sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awud. Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud itu apa? Ta'awud itu berlindung. Ta'awud itu apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan kalau kita pulau panjenengan ini perlu banget berlindung kepada Allah. Perlu bahkan sangat amat perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon belum segala terhadap panjenengan ini termasuk makhluk yang lemah, makhluk yang tanpa daya dan juga tanpa ada kekuatan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala nopo sing panjenengan ajarkan itu tidak akan bisa terwujud tanpa pertolongan Allah. Saat ini kita kalau panjenengan ini dari sekian banyak kita memiliki keinginan itu diringkes saja itu kalau panjenengan hanya menginginkan 2 hal saja. 2 hal itu loh. Sing pertama ingin kebaikan hidup. Sing nomor kali ingin terhindar dari keburukan hidup. Kita apa? Mekanik dok. Ingin kebaikan hidup dan ingin terhindar dari keburukan. Nah, bagi orang-orang yang beriman para bapak untuk bisa mendapatkan kebaikan hidup atau mungkin ingin terhindar dari keburukan hidup, bukan sangat pulau panjenengan hanya mengandalkan kekuatan fisik kita saja. Tidak bisa kita hanya mengandalkan akal pikiran kita saja. Mesti melibatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang yang orang-orang yang beriman itu ketika ingin terhindar dari keburukan itu, dari gangguan itu, di samping dia ikhtiar, dia tidak meninggalkan untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila memang ini dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau ada keinginan ingin kebaikan, murid itu pengen biasanya
awali dengan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kebaikan ini. Kalau ingin terhindar dari keburukan, ya, beliau biasanya mengawali dengan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, jauhkan keburukan ini. Bahkan sampai ada doa yang mencakup semua kebaikan hidup dan terhindar dari keburukan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa lam a'lam. Nah, niku kalau aku ya sehingga kerangka pulau panjang ini dalam mengarungi perjalanan hidup ini ya, ingin terhindar dari keburukan. Dan biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghadapkannya dengan gangguan-gangguan, ya, dengan sesuatu yang tidak enak, ya, bahkan bisa membahayakan pulau panjenengan, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nah, bila di corona sini nanti kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh suri orang supados kolomanya sekoyo mohon ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan. Lebih-lebih gangguan setelah lebih yang tidak tampak, setan. Soalnya kan setan itu memiliki akses yang sangat dekat dengan manusia. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Jadi setan itu yang bisa membahayakan pulau panjenengan sedaya, membahayakan akidahnya, membahayakan ibadahnya, membahayakan keselamatannya. Itu sangat dekat dengan manusia, bahkan saking cerai para rawuh. Di sini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setan itu berjalan pada manusia di tempat jalannya darah, majrad dam. Jadi mengalir atau berjalan, ya mengalir seperti peredaran darah, saking ceceknya. Nah, ini kan menandakan bahwa setan memiliki nomor akses yang sangat dekat dengan manusia, memiliki kemampuan untuk membisikkan godaan-godaan dan mempengaruhi manusia melalui berbagai cara. Pikiran-pikirannya, hawa nafsunya, syahwatnya, amal-amalnya. Lah, sekali lagi itu tidak lain ya gangguan dari setan. Bila kalau Abu pulau panjang disebut ya, untuk bisa mempersempit ya, aliran peredaran darah itu agar tidak diganggu bahwa setan persempitlah dengan pikir dan juga dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang benar, iya Pak, oke. Begitu pentingnya seorang hamba itu di dalam memohon kepada Allah, berlindung supados dijauhkan dari gangguan-gangguan. Sampai orang-orang yang benar, ini ada seorang ulama yang berpendapat hajatul abdi ila isti'adzah akbar min hajatihi ila nafas wa ta'am wa syarab. Bahwa hajat seorang hamba,
Jadi kepentingan atau keperluan seorang hamba untuk beristiadah, untuk memohon perlindungan kepada Allah, akbar itu lebih besar, lebih penting daripada hajatnya dia kepada nafas, kepada makanan dan kepada minum. Nah ini Pak, kalau tak tahu gimana, nafas, makan, minum itu termasuk kebutuhan primer apa sudah? Kebutuhan primer, padahal gak nafas ya, no, gak makan, gak minum ya, ya mati. Kebutuhan primer, ya kebutuhan primer. Belakang ini mau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih primer, ya, jauh lebih penting daripada makan dan minum. Sampai nomor 2, soalnya boleh panjangan gak makan gak minum mati, loh disik terus mati. Tidak berlindung kepada Allah juga akan mati, akan sakit. Cuma bedanya paru tidak akan kaku psikolog fisik. Sedangkan ketika dia tidak berlindung kepada Allah, maka yang sakit itu adalah hatinya. Di pondok-pondok kuwi rasane di pondok lebih bahaya sakit fisik nopo sakit hati, lebih bahaya karo-karo bahaya, tapi nek panjenengan timbang itu lebih bahaya sakit hati. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama kita gak ono orang masuk neraka itu disebabkan karena sakit fisik, teman-teman. Ayo panjenengan dengan wonten dia ngambil rokok sebab lorong kolesterol. Dia ngambil rokok sebab lorong liver. Ya, asam urat di samping. Glukosa di samping sebab darah tinggi, sebab ini. Wonten. Tapi ketika hatinya yang sakit, ya, ketika hatinya sakit karena tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati yang sakit ini akan bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi pemberi. Lalu saat ini penyakit hati itu apa kita? Sombong, congkak, iri, terus nomor, terus pokoknya sifat-sifat syaitannya kalau kau di dalam dirinya ada dendam, lebih ini semua boten saged panjenengan mengandalkan kekuatan pikiran atau visi panjenengan tanpa pertolongan Gusti Allah. Dominan bahwa Allah pulau panjenengan disebut ya untuk berlindung dari sifat-sifat syaitan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihilangkan sehingga menjadi hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, bila ini sekali lagi ada seorang ulama yang berpendapat bahwa mohon perlindungan kepada Allah jauh lebih penting daripada makan, minum, bahkan bernafas. Ya toh, disepakati ya. Terus dilanjutkan balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah, aku berlindung billah kepada Allah. Berlindung dari apa? Minasyaitonir rajim, dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk.
untuk ini panjenengan biasanya membaca terjemahan ini itu aku berlindung kepada Allah dari godaan atau gangguan setan yang terkutuk. Setan itu loh. Setan itu loh. Ya saya mau beranggapan bahwa setan itu semua makhluk yang terkadang menghantui dan menakut-nakuti kita palsu. Pokoknya kobel, kuntilanak, maka tidak ono ketika melihat kuntilanak, setan, ono pojok setan. Apakah itu setan? Boten. Kalau setan itu kan hanya mengganggu, ya wis saja juga. Cuman panjenengan berdoa di luar. Akhirnya malah juga setan. Nah, jadi kalau di sini ya, di dalam kitab-kitab tafsir diterangkan bahwa setan itu dari akar kata syaitan. Shin kok kali nun syaitan itu jadi syaitan. Syaitan itu adalah artinya wadah. Orang sih bermakna apa menipu, dapat berumus, visual hasil. Syaitan itu adalah apa ya? Artinya jauh dari rahmat Allah SWT. Sebab dengan perbuatan-perbuatan ini menjadikan dirinya jauh dari rahmat Allah SWT. Jadi segala sesuatu yang bisa menjauhkan dari rahmat Allah, dan itu berarti setan. Berarti setan. Sajane Pak, sajane gini. Setan itu sebetulnya bukan wujud. Setan itu adalah perilaku, karakter, sifat. Jadi sifatnya kayak setan. Makanya Pak, panjenengan dengan setan itu ono dari bangsa manusia itu juga. Ini apa betul? Minal jinnati wan nas. Jadi setan bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Wujudnya manusia. Tapi perlu menungso jiwa, memiliki amalan-amalan yang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Lebih-lebih mempengaruhi penungso itu lah, maka wujudnya dia wujud manusia, nanti sifatnya sifat manusia. Sama jin-jin pun juga begitu, wujudnya jin, cuma kalau panjenengan boten saged ningali ya. Jadi wujudnya jin dari makhluk halus, tapi karena dia memiliki ya sifat-sifat yang tidak baik, yang selalu mengganggu manusia, menggelincirkan manusia, maka dia dinamakan setan. Dinamakan setan. Terus bedanya iblis itu rokok. Nah, ini penting Pak. Ingat Pak, iblis itu dikatakan Abu Jahal. Nek kula panjenengan punya nopo kakek moyang Nabi Adam alaihi salam. Jadi itu ya duwe kakek moyang, sapa iblis itu Pak. Ini bermula dari iblis saja nih Pak. Ono setan itu bermula dari iblis.
jadi iblis itu dulu termasuk akbadun nas, makhluk makhluk Gusti Allah sing paling akbar. Akbar itu paling ahli ibadah. Kalau malaikat ahli ibadah makhluk karena tidak memiliki nafsu. Sedangkan iblis ini para bapak ibu, dia punya nafsu dan juga punya akal, tapi ibadahnya luar biasa. Saking luar biasa, sampai dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ratusan tahun Pak, tapi malaikat harap dan suatu bahkan sampai iblis ini para bapak ibu dijuluki saking luar biasanya ibadah pimpinannya para malaikat, pimpinannya para malaikat itu iblis. Nah cuma para bapak ibu ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat, fasajadal malaika kulluhum ajma'un. Para malaikat kabeh nurut taat kepada perintah Allah. Semua malaikat menghormat kepada Nabi Adam illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis boten sujud. Merasa itu repot. Merasa lebih senior. Kok Nabi Adam tas diciptakan, lah kok saya ini disuruh menghormat? Yang mengatakan anak khairun min, saya ini lebih baik daripada Adam ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, Nabi Adam menciptakan dari debu, dari tanah. Penciptaannya itu lebih mulia, senioritasnya juga lebih senior. Lalu malah seadanya disebut menghormat, gak bener. Hasil akhirnya sampai iblis ini dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kejadian di surga. Kejadian itu suatu. Nah, iblis ini para bapak, ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, iblis mohon 3 permintaan, dan 3 permintaan direspon positif oleh Allah. Nomor yang pertama, iblis minta untuk tidak dimatikan. Bagaimana kita buka surat Al-A'raf? Surat Al-A'raf ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni, berilah aku umur panjang ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari manusia dibangkitkan kembali. Berarti sampai dia ini jalan iblis. Jawaban Gusti Allah qala innaka minal munzirin. Ya, kontak itu bahwa iblis itu berarti gak mati-mati Pak. Sampai saat ini iblis masih ada, dan iblis hanya satu. Sampai kiamat. Terus makniku mohon kepada Allah apa lagi? Ya qala famima abwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Allah, Kau telah mengeluarkan aku dari surga. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Izinkan aku untuk menghalang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Maksudnya izin mohon kepada Allah, iblis ini mengganggu, mendorong supaya jauh dari kebenaran. Bahkan tidak cukup itu para nabi, iblis mohon kepada Allah supaya diberi keluasan untuk bisa menjerumuskan manusia. Ini gitu. Kumala atainahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Ya Allah, saya mohon izin kepada untuk bisa menyesatkan umat manusia dari semua arah
ya, diberi kuasa untuk mengganggu manusia. Wala tajdu aktaruhum syakirin, dan engkau ya, tidak akan menjumpai kebanyakan hamba-hambamu nanti syakirin kalau saya syukur. Maksudnya banyak yang tersesat ini loh Pak, dan itu semuanya direspon positif oleh Allah. Umur itu menyesatkan manusia yang ketika di berbagai arah. Bilangin ketika terjadi dialog ini Pak antara iblis ya, dan Gusti Allah di hadapan para malaikat, ya, yang telah di Adam bisa, ya, malaikat itu sempat sakno betul kali menunjuk, sehingga para malaikat mengatakan, ya Allah, kalau semua ini kau izinkan iblis, bisa kawan manusia sing soal dari semua. Tapi pada nanti Pak, jawabnya setan dalam menjerumuskan manusia. Orang berbuat baik saja itu bisa terjerumus, dan dia berbuat enak. Ya ibadah, aku merasa kalau ibadah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin berjamaah, rajin sholat, betul. Sholat itu mati, jamaah itu mati. Panjenengan bertolak ilmu juga bagus. Ini kan mana saya minum apa? Tapi pun saya lupa. Ya Allah, kertek hati kata sebutan itu akhirnya sengaja seseorang melakukan kebaikan akhirnya terjerumus. Dan sing lama kemaksiatan itu begitu. Jadi 1001 cara setan itu di dalam menjerumuskan selalu. Saya kira nih malaikat itu sampai sana yang menungso. Ya, sebagai itu ya Allah, apa sih buat teman-teman menungso sih selamat. Tapi aku jawabannya mesti Allah. Ya, ini silakan bahasa ini. Malaikat nyantai. Betul, iblis bisa mengganggu manusia, hamba-hamba di semua arah. Tapi ada satu arah yang tidak bisa dilewati oleh iblis. Nopo nih? Bawah atas ke bawah. Sini sampai kanan, samping kiri, depan. Tapi dari sudut ukur bagi saudara. Artinya apa? Ketika seorang hamba satu belum bersujud, dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, maka rahmat akan turun. Nah, wis rahmat Gusti Allah itu turun, setan tidak bisa menghambat keinsya. Karena itu banyak setan-setan yang kecewa berat. Ya kok gak kecewa Pak? Terus dijerumus kurang titik gitu. Terus kurang titik terjerumus. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Dosa-dosa yang lalu tadi hapus oleh Allah Subhanahu. Bilang itu romanya dengan gak usah pesimis. Namun kan bagi para pendosa gak usah pesimis. Wah, aku sudah bersuami koyo soal diterima manusia. Nah, ini loh Pak. Ini justru timbulnya dari setan. Akhirnya malah gak taubat. Ya, akhirnya malah gak taubat. Iso, aku akan iso akhir. Masih habis. Tapi mati ya. Rugi gitu Pak. Jadi terbesit pikiran-pikiran koyo itu dari setan supaya dia tidak mau bertobat kepada Allah. Padahal kalau panjenengannya merapi dosa sebesar apapun, apabila diimbangi dengan bertobat pasti akan diterima oleh Allah. Jadi orang apa tidak bisa dipenuhi sampai iblis sampai setan. Bahkan sampai semua tobat itu diterima kecuali dua sing pertama malam juga gini sebelum roh ini berada di rongkongan. Nek rongkongan baru tobat itu boleh saja. Firman itu tobat di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah ini itu betul tapi ketika rongkongan rohnya sudah ada di rongkongan betul saja. Terus nomor kali ketika matahari terbit dari arah
saat ini yang boleh kita tidak ada apa, maka itu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para pembantu beristiadah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supados kalau panjenengan dijauhkan dari godaan syaitan. Sedang ya. Nah, sehingga para kawan iblis ketika sudah diturunkan ke dunia baru boleh mencari teman sebanyak mungkin, terutama dari bongso-bongso halus. Bongso halus jadi dari bangsa jin mulai mempengaruhi, karena jin itu memang apa ya, sensitif. Bahkan sampai ada yang mengatakan sebaik-baik jin itu seburuk-buruk manusia. Nah, akhirnya apa? Iblis itu mulai mengganggu jin-jin yang dulu diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Bahkan konon menurut beberapa pendapat, iblis itu sendiri bisa beranak, cuma anak-anaknya ini tidak ada jaminan hidup selama-lamanya, sehingga mati mungkin iblis stop. Tapi iblis itu bisa beranak. Salah satu pendapatnya Imam Nawawi berpendapat bahwa iblis itu bisa beranak. Bilang di Pulau yang menunjuk sama dengan biasa sampai Nabi Muhammad SAW. Inilah kita beri di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Terangkan bahwa setan itu kuat, bahkan jaringan itu Pak, macam mewahnya. Setan sing penggaweannya, ini was-was. Min syarril waswasil khannas, membisikkan ya was-was. Itu setan. Panjenengan beribadah wudu mesti awai kamalina. Itu setan was-was, walhan. Ya. Namanya walhan yang mengganggu manusia ibadah, khususnya ketika Benopo ya, kalau ada keraguan, akhirnya ibadah itu gak cuma jiwa. Gini apa? Lupa dengan Pak, di dalam beribadah itu harus punya keyakinan ibadah saya diterima. Wuduku sah, sholatku sah, diterima kalian Allah. Itu harus. Tapi kalau keraguan, berarti ini setan. Mau ya Allah, terima berarti terima berarti sholatnya bener di lu mau terus diambil rasa itu. Ini setan. Kok puncaknya itu? Jadi puncaknya ketika was-was, masalah ibadah ada seperti itu. Puncaknya nanti masalah ranahnya ranah tauhid. Serangannya ranah tauhid itu bisa kufur. Bisi-bisi pengeran mosok nyembah ambil pengeran kita gitu. Lalu tempat terus dibisi. Nah sekarang itu ya cara setan di dalam menyesatkan manusia. Dalam ini juga setan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW
ya, seperti memberi Nabi konsep. Nah, ini jadi sahabat Utsman itu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan, ya Rasulullah, setan telah menghalangiku antara sholat dan baca. Jadi ketika baca Fatihah, pokoknya gak konsentrasi, diganggu dalam sholat. Kamu coba dengan Nabi, raka syaitan, yaitu setan. Yukol lalu khonsam, ya dinamakan khonsam. Jadi ini wujudnya, ya, yaitu tadi jin, etok, ya, tapi dia karena perilakunya, ya, hanya menjerumuskan manusia. Karena itu Nabi mengatakan itu setan, ya, yang menjerumuskan manusia. Sebagai khonsam, fa'idah aksan tahu. Fatawat bima, ya, setiap kali sholat itu mesti dibunuh yang menurut kau. Fatawat bima, hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Ya, dengan mengucapkan ini kau. Makanya ini pada sholat itu nggak baca nama ta'awud itu. Alhamdulillah, ya, wakul dan menunda ala yasari sebelah kiri mutalakan. Yang dimaksud menunda di sini bukan menunda mengeluarkan mengeluarkan air ludahnya yang pengen dapat 3 kali. Dan ini merasa bahwa sholatnya gak khusyuk, karena memang ada gangguan. Karena terjadi orang sampai wonten setan yang spesialis, ganggu berunsur itu dalam kehidupan rumah tangga maupun antara suami istri ini, sering bercekcok, sering bertengkar. Jadi setan itu tidak senang, Pak. Ini jadi kasih. Ini mau mengganggu sholat namanya khonsam, mengganggu waktu jenis walhan. Ya, dalam pengaruh menggoda suami istri supaya terjadi penyelewengan, penyimpangan, tidak harmonis, berantakan sampai jadi perceraian. Itu jadi dasih. Ini setan. Jadi dasih. Setan itu tentu saya Pak, bahasa kuat bahasa nama. Soalnya apa? Dalam kehidupan rumah tangga itu ladang loh, ladang paham. Ya apa maksud dari wujud doa itu berpahala gitu loh. Dari mali nafkahnya, oleh dua anak aja jalannya baik yang benar, sekolah. Jadi terus menjadi amal jariah. Gak seneng setan. Ya, si jenenge dasar ini buatan milani bahwa Anda pimpinan jenenge dasar memang kan peranannya banyak. Nah, tujuannya adalah sekali lagi bagaimana supaya suami istri itu terjadi pertengkaran. Karena yang sampai terjadi perselingkuhan. Bila apa tu? Kalau saya kadang-kadang juga juga bojone kok lebih hijau daripada rumput tetangga. Gila apa? Ini setan. Lu saya sih. Padahal hadis ini, masya Allah. Saja ini ikan itu agak boleh basah, lebih memejamkan mata. Lebih bisa menjaga pandangan, menjaga amunten, farji, kemampuan. Tapi dengan orang kampung itu sudah berumah tangga, tapi berarti itu setan. Kan di Nabi coba
ketika berdalil nek kon delok wedok ae nggih delok lanang sing yang sampai bisa menjadikan syahwat menapa wis mulia apa yang dimiliki oleh dia dimiliki bojomu lah cuman ini wae mergo sehat dasar iki wae nggih akhirnya mulai milih sing hapus daripada sing nopo sing halal. Nah itu panjenengan kula disuruh banyak-banyak baca ta'awud bilang binas soalnya aku berlindung kepada Allah dari godaan ini tak tadi pun ini mawat sakit. Jadi pokoknya kita mau Pak, kita belajar tafsir ini bukan tamah-tamah dan terus segala satu ayat menjadi seperti kalau panjang sangat memahami. Jadi sambut cekap ya. Nah ini sampai kalau namanya jadi sekambir dan panjang apa menanyakan buat ini mawon ini kalau jangan kita akhiri dengan majelis subhanallah Artinya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.